Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mujibur Rahman Saputra, jabatan sebagai analis tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten Balangan. Saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 35. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas dan nasionalisme ini adalah merupakan bagian dari agenda 2 pembelajaran pelatihan dasar CPNS, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Ada 5 nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang biasa dikenal dengan singkatan ANEKA. Kita mempelajari tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek-aspek akuntabilitas, yaitu: yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Pewujudan dari akuntabilitas yaitu laporan kinerja. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Menurut Bopens, dalam bukunya tahun 2007, menjelaskan akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu: yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis sebagai peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.
Akuntabilitas personal adalah akuntabilitas yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu adalah akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok adalah kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi adalah akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum atau pengguna layanan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat atau bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada 4 hal prinsip-prinsip dalam nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa menggambarkan bangsa yang agamis. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari diantaranya jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, menggambarkan bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari diantaranya yaitu toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, menggambarkan bangsa yang cinta tanah air. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari diantaranya yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, menggambarkan bangsa yang demokratis. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari diantaranya yaitu mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main, atau mematuhi aturan undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, menggambarkan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari diantaranya yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga jurnal pembelajaran ini dapat bermanfaat.